Hah? Nomor antum. Oh. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله محمد ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita melanjutkan membahas kitab Aqidah At-Tahawiyah yang diberi ta'liq singkat atau komentar singkat oleh Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, dan beberapa poin terakhir di pembahasan tentang takdir. Setelah itu kita akan melanjutkan pembahasan tentang arash dan tentang istiwanya Allah di atas arash. Ingin segera saya sampai ke pembahasan itu karena sekarang mumpung masih lagi hangat walaupun sudah mulai melempem dingin. Yang lagi viral tentang kelompok yang mengatakan kalau Allah di atas arash beristiwa itu katanya mujassimah, wahabi, sesat, semacam-macam fitnah. Ya. Padahal itu adalah akidahnya Rasul, para sahabat, imam 4. Nanti akan kita lihat, kita buktikan. Bahkan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri itulah akidahnya, yakni menetapkan Allah istiwa. Dan mana istiwa? yakni ala wartafa, tinggi, naik, di atas. Karena lafaz istiwa dalam bahasa Arab jika dimuta'adikan dengan ala, memang istiwa itu macam-macam makna dalam bahasa Arab, bisa ada 4 macam. Kalau istiwa saja artinya kamula, sempurna. Tapi kalau pakai ala, istiwa ala, dan itu sifat Allah itu istiwa pakai ala, maka tidak ada makna lain, hanya satu makna, yaitu naik, tinggi, di atas. Sehingga terjemahan bersemayam kalau bisa tidak digunakanlah terjemahan bersemayam itu. Tapi terjemahan apa yang ditafsirkan oleh para ulama kita, jadi istiwa itu artinya naik, tinggi, di atas, ya, arash. Kemudian para jamaah sekalian, insya Allah kita mudah-mudahan ya, tapi tidak harus ngejar begitu ya. Mudah-mudahan ini selesai masalah pembahasan tentang qadar atau tentang takdir ini. Baik. Di halaman 121 di poin yang ke-112 berkata Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, wal i'tirafi bi tauhidillahi ta'ala wa rububiyyatihi, dan pengakuan terhadap tauhid, yakni tauhid, mentauhidkan Allah, bertauhid kepada Allah, wa rububiyyatihi, dan juga rububiyahnya Allah. Artinya beriman dengan takdir itu adalah sebagai bentuk pengakuan terhadap tauhid dan rububiyah. Ya. Kenapa para jamaah sekalian? Beriman dengan takdir bagian dari iman kepada Allah, dan poinnya bagian kepada rububiyah Allah. Karena takdir itu adalah sirullah. Takdir itu adalah af'alullah. Takdir itu rahasia Allah. Takdir itu perbuatan-perbuatan Allah. Sementara tauhid yang kita kenal ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat.
Lah perbuatan Allah itu masuk kemana tauhidnya? Mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah itu kemana masuknya? Rububiyah, uluhiyah atau asma wa sifat? Rububiyah. Sehingga datang sebuah kaidah, la yasihu al-imanu bi rububiyyatillahi ta'ala illa bi al-iman atau illa bil imani bil qadar. Ya. Tidak sah tauhid seseorang dia kepada Allah sehingga mengimani takdir. Orang yang tidak beriman dengan takdir berarti bermasalah dalam tauhid rububiyahnya. Itu. Baik. Kama qala ta'ala fi kitabih, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya Al-Qur'an, yakni dalil tentang takdir. Dan di sini menunjukkan Allah yang melakukan, berbuat, yakni mencipta. Di sini kata Allah, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dialah Allah yang telah menciptakan kulla syai', segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, dan dia telah faqaddarahu, telah mentakdirkan, telah menetapkan, ya, takdir-takdirnya tersebut takdiran dengan serapih-rapihnya. Ya. Ini menunjukkan perbuatan Allah. Makanya kawan, kalau mengatakan takdir itu kejam berarti perbuatan Allah adalah kejam. Sehingga seorang muslim ketika mengatakan takdir buruk itu bukan perbuatan Allah yang buruk. Tapi takdir buruk itu maksudnya bi'tibari al-maqdurat. Takdir itu jelek, buruk ditinjau dari yang ditakdirkan, ditinjau oleh makhluk. Sakit bagi kita jelek, karena yang baik apa? Sehat. Kekufuran, maksiat, dosa bagi kita jelek itu, karena yang baik itu ketaatan, keimanan. Tapi Allah menciptakannya, ya. Nah, Allah menciptakannya jelek bagi kita namun baik bagi Allah. Allah ciptakan iblis, ada hikmah di balik penciptaan iblis. Allah ciptakan penyakit, ada kebaikan. Ini sudah kita bahas di pembahasan sebelum tentang takdir ini. Kita tidak akan bahas itu lagi. Kita ini sebagai kesimpulan saja dari akhir pembahasan takdir. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan dia juga Allah berfirman, dan ketetapan Allah itu, ya, qadaran maqdura adalah qadar atau ketetapan yang maqdura, yang pasti berlaku. Ya. Itulah matan dari kitab Aqidah Tahawiyah. Lalu Syekh Saleh menjelaskan. Kata beliau, al-imanu bil qada'i wal qadar yadkhul fi tauhid rububiyah. Nah, catat ini. Kata beliau, Syekh Fauzan mengatakan hafizahullah, iman kepada qada dan qadar. Apa ikhwan bedanya qada dan qadar? Kalau disebut qada saja berarti maknanya qadar. Kalau disebut qadar saja berarti maknanya juga qada, sama saja. Tapi ketika disebut dua-duanya qada dan qadar berarti beda. Apa bedanya, kawan? Qada dan qadar? Kalau qadar, kalau qada itu eksekusinya, kalau qadar rencananya. Ya. Kalau qadar itu rencananya. Mana yang duluan? Rencana atau eksekusi? Rencana duluan. Jadi mana yang duluan? Qada atau qadar duluan? Gimana? Atau ada khilaf? Yang duluan qada apa qadar? Saya ulangi, qada itu eksekusi, pelaksanaan. Adapun qadar itu rencana Allah, rencananya, ketetapan yang sudah ditetapkan, belum, tapi eksekusinya qada. Berarti yang duluan itu apa? Qadar apa qada? Yang duluan qadar. Walaupun yang masyhur kalau disebut itu apa duluan biasanya? Kata Syekh di sini, qada dulu baru qadar. Iya, namun masalah kenyataannya qadar dulu baru qada. Tidak masalah, ini hanya penyebutan. Yadkhulu fi tauhidi ar-rububiyah. Iman kepada qada qadar itu masuk kepada tauhid rububiyah. Li'annahu, kenapa? Karena bahwasanya qada qadar itu min af'alillahi jalla wa ala, karena dia masuk kepada perbuatan Allah. Jadi takdir itu perbuatan Allah. Maka kalau itu perbuatan Allah, kita tidak boleh ikhwan bertanya, ya, kenapa terhadap perbuatan Allah. Suka-suka Allah dong. Makanya termasuk lancang orang yang mengatakan, misalnya Allah turun ke langit dunia, lalu dia katakan kalau Allah turun ke langit dunia, kapan naiknya? Loh, urusan Allah itu, kenapa tanya-tanya perbuatan Allah? Oh, Allah tidak menyebutkan kapan naiknya. Allah hanya menyebutkan turun. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir.
Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika sepertiga malam yang akhir, dan itu tiap malam ya ikhwan. Lalu Allah obral rahmatnya, ampunannya, ijabah doanya. Kata Allah, man yad'uni fa astajibalah, siapa yang doa aku ijabah. Man yastaghfiruni fa aghfirullah, siapa yang mohon ampun aku ampuni. Kata Allah, man yas'aluni fa utiyah, siapa yang minta aku beri. Kata Allah. Ya, saat kita lalai, ikhwan. Dan itu tiap hari sampai hari kiamat. Dan jangan ditanya tentang kalau Allah turun ke langit dunia sepertiga malam yang akhir di Indonesia atau di Sidoarjo, di Amerika jam piro. Loh, urusan di Amerika ya turun sepertiga malam juga yang akhir. Kok bisa begitu? Berarti Allahnya banyak. Jemaah, begini, ketika seorang muslim membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil, dalam hadis qudsi, Alhamdulillahirabbil alamin, itu Allah itu menjawab. Ini antum perhatikan, ketika antum baca Al-Fatihah, Allah tidak diam ikhwan, Allah menjawab. Kata Allah, majadani abdi, Allah menjawab, hambaku telah memuji aku. Setiap orang loh yang baca Al-Fatihah, Allah menjawabnya. Lah antum bayangkan, masjid ini berapa orang, masjid sebelah berapa orang, masjid sana belum. Apa Allah repot jawabnya? Kalau seorang makhluk mungkin repot, tidak bisa jawab semua. Paling berjawab yang satu, sing lain aja aku rumusnya. Terus apa Allah begitu? Demikian pula turun ke langit dunia, tidak pusing, tidak repot seperti kita. Ya, yang penting wajib kita. Dan orang yang beriman, yang lurus tauhidnya, dia tidak akan bertanya kenapa, dan dia hanya tunduk kepada dalil. Walaupun bingung dan masuk akal, yang penting Allah turun sudah. Karena tidak ada sahabat yang bertanya bagaimana cara turun, tidak ada. Kecuali ahli bidah yang muncul setelah generasi ikhwan. Kesesatan tentang sifat-sifat Allah itu munculnya di zaman tabi'in. Itu siapa? Al-Ja'ad bin Dirham. Lalu disebarkan oleh Jaham bin Safwan. Lalu terus muncul kesesatan-kesesatan tersebut. Di zaman sahabat tidak ada. Ya, maka tidak ada sahabat yang bertanya bagaimana kepada Rasulullah, karena sudah maklum, sudah tahu makna turun. Anak kecil kalau ditanya turun itu ya turun maknanya. Tapi turunnya Allah tentu kaifiatnya bagaimananya. Kita yakin Allah turun itu punya kaifiat. Kita yakin, namun kita tidak tahu kaifiatnya jemaah. Bukan berarti kita tidak membagaimanakan itu berarti Allah tidak punya kaifiat turun. La, punya kaifiat turun, namun tidak tahu kita bagaimananya. Itu yang kita serahkan kepada Allah ilmunya. Tapi makna turun kita tidak serahkan kepada Allah. Makanya sering di kalangan ahli bidah mengatakan Wahabi itu katanya mufawwidah. Mufawwidah itu yang menyerahkan ilmunya kepada Allah. Nah, yang dimaksud mufawwidah yang sesat itu bukan menyerahkan kepada Allah ilmunya tentang makna dari sifat, bukan. Kita tidak menyerahkan makna sifat kepada Allah, tidak. Yang kita serahkan makna ilmunya kepada Allah adalah apanya ikhwan? Kaifiatnya, hakikatnya. Karena kita tidak tahu. Karena Allah tidak menjelaskan, Rasul tidak menjelaskan, dan kita memang belum pernah lihat Allah turun. Karena orang bisa, jemaah, bisa menyebutkan kaifiat kalau sudah melihat benda atau diberitakan oleh orang yang apa? Orang yang jujur, baru kita bisa menceritakan. Kalau tidak pernah melihat, nggak ada berita, ya tidak bisa kita menjelaskan bagaimananya Allah turun. Tapi wajib imani. Dan kaidah Imam Malik wajib antum pegang sampai mati. Kaidahnya Imam Malik itu harus pegang sampai mati, dan itu berlaku seluruh sifat Allah. Walaupun yang ditanya tentang istiwa, Imam Malik ditanya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas aras. Kaifa istawa? Bagaimana istiwa? Imam Malik gemeter, keringat dingin. Lalu setelah itu beliau menjawab dengan gemeter, marah beliau. Kata beliau, al-istiwa ma'lum. Makna istiwa, arti istiwa tahu semua orang. Naik, tinggi, di atas. Sama hanya turun, maka antum praktekkan kepada sifat yang lain. Turunnya Allah, makna turun ma'lum. Tangan Allah, makna tangan ma'lum. Wajah Allah, makna wajah ma'lum. Wal kaif majhul. Adapun bagaimananya wajah, tangan, turun, istiwa majhul. Enggak tahu kita. Wal imanu bihi wajib.
iman Allah turun, iman Allah punya tangan, wajah, Allah punya betis, Allah punya tangan, punya jari, wajib imani. Wa su'alu anhu, dan bertanya tentang bagaimananya bid'atun. Imam Malik ini Wahabi. Imam Malik karena suka ngomong bidah-bidah, di antara imam yang suka ngomong bidah adalah Imam Malik, dan Imam Malik berarti Wahabi. Karena tidak ada orang yang suka ngomong bidah-bidah kecuali Wahabi. Berarti Imam Malik Wahabi. Imam Malik katanya apa? Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang kaifiat bid'ah. Nah, itu kan orang tanya, kalau Allah turun bagaimana katanya naiknya lagi? Loh, kok perbuatan Allah ditanya-tanya? Urusan Allah. Ya, kenapa kita ikut campur dalam urusan perbuatan Allah? Ya. Baik, faman jahadal qada wal qadar lam yakun mu'minan bi tauhidir rububiyah. Kata beliau Syekh Fauzan mengatakan, maka siapa yang jahada, apa jahada ikhwan? Mengingkari al-qada wal qadar, qada dan qadar, lam yakun mu'minan, maka tidaklah dianggap mukmin beriman bitauhidir rububiyah, terhadap tauhid rububiyah. Lalu Syekh Fauzan membawakan dalil yang dibawakan oleh Imam Abu Ja'far Tahawi, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ya. Di surah Al-Furqan ayat 2. Dan Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkannya, telah menetapkannya dengan serapi-rapinya. Kemudian Allah berfirman, wa kana amrullahi qadaran maqdura, dan amrullah, maksud amrullah yakni maknanya dan perkara Allah. Ini ketetapan Allah Azza wa Jalla adalah qadaran maqdura, yang telah ditetapkan dan yang pasti, ya. Kemudian Allah juga berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu bil qadar, dengan ukuran atau dengan takdir. Lalu beliau mengatakan, jadi beliau Syekh Fauzan menambahkan satu ayat, dua ayat dibawakan oleh mu'alif atau penulis kitab Aqidah Tahawiyah. Lalu Syekh Fauzan menambah satu ayat, itu surah Al-Qamar ayat 49. Nah, kata beliau, hadhil ayatus salas, ayat yang tiga ini, ma'a ghairiha minal ayat, dan yang lainnya dari ayat-ayat yang banyak ya dalam Quran, tadullu 'alal imani bil qada wal qadar, menunjukkan atas keimanan kepada qada dan qadar. Ya. Jadi dalil tentang takdir itu dari Al-Quran, diantaranya tiga ayat yang dibacakan atau disampaikan oleh Syekh Fauzan hafizahullah. Lalu beliau membawakan lagi ayat yang lain yang menunjukkan ya bahwa segala sesuatu itu telah ditetapkan, ya, telah tertulis. Kata beliau, ma asaba min musibatin illa biidnillah. Ma asaba. Kalau ada kata-kata ma, antum lihat ketika ada illa, ma titik illa, berarti ma namanya di sini ma nafi, terjemahnya tidak ada atau tidak. Ma asaba, karena ma itu ada yang bermakna mausul, bermakna ma itu apa-apa atau semua. Ya. Di sini maknya ma nafi karena ada illa, ma asaba min musibatin illa. Jadi tidaklah ada musibah yang menimpa, ya, dari musibah kecuali biidnillahi, atas izin Allah. Ini nanti akan kita bahas tentang izin Allah jemaah ya. Kita akan bahas, lalu kita baca dulu. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa. Sama enggak maknya? Dengan yang di atas sama, ada illa. Ya, tidaklah menimpa dari musibah baik di bumi, tidak pula pada diri kalian musibah yang menimpa, illa fi kitabin, kecuali ada tertulis di dalam kitab. Lalu saya mengatakan yakni al-lauhul mahfuz, yakni kitab maksudnya lauh al-mahfuz. Nah, ya kan kita kaji tentang izin jemaah. Izin yang disandarkan kepada Allah, izin Allah, dan itu juga sudah masuk bahasa Indonesia itu. Kan sering kita ngomong atas izin Allah gitu ya. Betul tidak? Atas izin Allah. Nah, izin Allah itu ada dua. Antum tulis, idnullahi ta'ala yanqasimu ila qismaini. Ini enggak ada di kitab, ini tambahan bahasan. Izin Allah itu terbagi dua, ikhwan. Al-qismul awal, al-idnu al-kauni. Yang pertama izin al-kauni awil qadari, atau izin al-qadari.
Apa maksudnya izin kauni atau al-qadari? Jadi izin Allah yang berkaitan tentang pentakdiran dan penciptaan, berkaitan dengan rububiyah Allah, berkaitan dengan rububiyah Allah. Ya. Sama hanya iradah Allah terbagi dua, iradah kauni, qadari, dan juga iradah apa yang kedua? Syar'i. Sama izin, berarti yang kedua izin apa kawan? Al-idnu asy-syar'i. Nama lainnya al-idnu asy-syar'i ad-dini. Ini izin secara pensyariatan. Ya. Ini izin yang berkaitan dengan syariat. Nah, kita lihat contoh-contohnya dalam Quran. Sekarang yang pertama dulu ikhwan, izin yang bersifat kauni, yaitu yang ada kaitan dengan penciptaan, dengan pentakdiran. Ya. Dan itu harus terjadi, dan itu walaupun Allah tidak cinta. Seperti misalnya ikhwan, kalau yang berkaitan dengan izin secara kauni, contohnya antum lihat di surah Al-Baqarah ayat 102. Ya. Al-Baqarah 102. Itu kisah tentang Harut Marut, malaikat yang dijadikan ujian mengajarkan sihir. Dengan ayat inilah orang yang mempelajari sihir itu kufur. Ya. Dan ini ayat ruqyah ikhwan. Kalau ada orang terkena sihir, baca ayat ini. Termasuk tentu setelah Al-Fatihah, 10 ayat pertama Al-Baqarah, baca ini ayat, kemudian juga ayat kursi, baca Al-Falaq, An-Nas, dan mungkin 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, dan semua ayat-ayat yang berkaitan dengan sihir. Bacakan kepada orang yang terkena sihir. Ya. Nah, di dalam ayat ini, di surah apa tadi? Al-Baqarah 102, menunjukkan, betul enggak 102? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Ya. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan, ya, pada zaman kerajaan Sulaiman, dan Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatin, tapi setan-setan yang kafir, dia yu'allimunan nasa sihra, yang mengajarkan sihir. Kemudian Allah turunkan malaikat di Babil namanya Harut Marut, mengajarkan sihir sebagai ujian. Makanya wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanya fitnah, ujian, kalian jangan kufur dengan mempelajari sihir tadi, sehingga mempelajari sihir hukumnya kafir hukumnya. Lalu lihat pengaruhnya sihir. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala, benar 102. Hah? Baik. Perhatikan ayatnya di sini. Wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biidnillah. Jadi antum lihat dalam Quran kalau ada kata-kata izin Allah, itu lihat izin ini apa, makna yang syar'i atau makna yang kauni, atau kauni atau makna syar'i. Ya. Perhatikan lafaz izin di sini. Dan tidaklah mereka memudaratkan, ya, memudaratkan, yakni akibat sihir tersebut kepada siapapun kecuali atas izin Allah. Yani dukun bisa sukses, dukun bisa berhasil atas izin siapa? Allah. Nah sekarang Allah mengizinkan dukun untuk melakukan itu. Allah mengizinkan dukun. Apakah Allah ridho kepada dukun? Tidak. Berarti izin ini secara syar'i atau izin secara kauni? Berarti makna izin di sini bukan izin syar'i, izin kauni. Terjemahan izin kauni yakni Allah mentakdirkan. Jadi biidnillah illa biqadarillah maknanya. Illa biidnillah ay illa biqadarillah, kecuali atas takdir Allah. Allah tidak ridho dengan sihir. Bagaimana diizinkan oleh Allah? Jadi jangan berdalil, kedukun boleh loh. Mana dalilnya? Ini Allah ridho, Allah izinkan tadinya. Lah, itu izin maknanya qadar, takdir, Allah takdirkan sebagai bentuk ujian. Makanya antum yang pernah ke dukun bersyukur kalau ternyata gagal. Alhamdulillah, karena kalau antum sukses, ketagihan jemaah. Terikat antum sama dukun. Cuman dulu pernah Ustaz ana, alhamdulillah gagal. Allah selamatkan antum berarti. Karena kalau enggak, terus. Ya. Baik. Nah, jadi ayat ini salah satu contoh, ya,
izin Allah yang menunjukkan kepada mana izin secara kauni. Apa makna izin secara kauni yang pas maknanya? Pentakdirannya ini atas takdir Allah, ya, atas takdir Allah. Padahal Allah tidak suka, ya. Taib. Karena panjang ya kawan, antum catat saja contoh-contoh dari ayat Al-Quran yang menunjukkan kepada izin apa? Kauni. Al-Baqarah 102 ya. Ali Imran 49. Ali Imran 145. Ali Imran 166. Yunus ayat 100. Ibrahim ayat 25. Al-Hajj ayat 65. Itu semuanya ada kata-kata izin semuanya. Al-Mujadalah ayat 10. Taghabun ayat 11. Al-Baqarah ayat 249. Taib itu diantaranya, ya. Taib ya ikhwan, terkait ayat tadi, ya, kita bahas sedikit tentang ayat ruqyah, ya. Karena ada kata-kata sihir, jadi para ulama berijtihad, kata-kata sihir itu dipakai untuk meruqyah orang yang kena sihir. Nah, sekarang antum catat faedah tambahan tentang cara meruqyah atau turuqur ruqyah. Turuk apa turuk? Jama dari torik, metode cara meruqyah. Yang pertama ya kawan, al-qiraatul mubasyarah. Meruqyah itu yang pertama membaca langsung, ya. Wan nafathu fi al-wajh awis sadr awil udhun. Dan ada ludah tiupan, an-nafas, nafas an-nafas. Jadi meludah, tapi bukan air ludah jamaah, ya, ludah angin, nafas. Baik di wajah atau di dada atau di telinga, ya, orang yang diruqyah. Jadi yang pertama baca langsung, diikuti dengan apa bacanya? Ada an-nafas. Apa nafas terjemahnya tadi? Ludah tiupan atau tiupan, ya, ludah angin, ya. Jangan diludahi cuma. Oh, masya Allah. Iya, kalau Rasul memang meludahi Ali bin Abi Thalib. Karena air ludah Rasul barokah. Tapi air ludah antum bakteria. Ludah Rasul barokah. Keringat Rasul, ya, boleh. Keringat ngambil apa? Manfaat dari, dan itu dipraktekkan para sahabat. Bekas air wudhu Rasul rebutan. Nah, itu tidak bisa dikiaskan Rasul dengan orang soleh, ulama, kiai, gak bisa. Walaupun Al-Imam Ibnu Hajar telah tergelincir dalam masalah ini. Jadi Al-Hafidh Ibnu Hajar telah tergelincir, ya, dan gak boleh mengikuti ketergelinciran ulama. Kalau menurut Al-Hafidh boleh dikiaskan kepada orang-orang soleh. Jadi bekas wudhunya kiai, orang atau bukan kiai, orang soleh, ya, boleh. Tapi itu keliru. Yang benar tidak boleh. Karena nggak ada dalil para sahabat mempraktekkan itu. Nggak pernah ada Abu Hurairah diludahi Abu Bakar. Abu Bakar kan manusia terbaik setelah Rasul kan. Nggak ada yang datang minta ludah Abu Bakar. Padahal mereka yang lebih pantas untuk mempraktekkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, caranya yang kedua, al-imsaku ala maudhi'il alam. Memegang tempat yang sakit, ma'al qira'ah duna nafas. Duna nafas. Dipegang tempat yang sakit sambil dibacakan ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat ruqyah tanpa apa tadi? Tanpa meludah angin, tanpa an-nafas. Nafas. Jangan salah nulis loh, yo. Membaca tanpa napas. Oh, mati ndak napas. Napas as napas sa nun fa sa. Dan dalilnya adalah Utsman bin Abil As. Pernah dia ngadu kepada Rasul tentang penyakit atau sakit yang ada di badannya itu sejak masuk Islam nggak hilang-hilang. Nah, maka Nabi anjurkan untuk ruqyah. Ini ruqyah mandiri namanya, ruqyah sendiri. Faqala lahu Rasulullah SAW, maka Rasul pun mengatakan,
"Dha' yadak 'ala alladhi ta'allam min jasadik." Kata Nabi, letakkan tanganmu di tempat yang sakitmu itu. Letakkan tangan. Lalu waqul bismillah 3 marat, baca bismillah 3 kali, waqul 7 marat, dan baca 7 kali a'udzu. Lanjutkan. Billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Dibaca 7 kali, tempat yang sakit. Hadis sahih riwayat Imam Muslim ini. Nah, jadi memegang. Tapi kalau pasiennya akhwat dan antum rojul, la yazuz. Kesempatan praktekkan hadis Rasul ini nggak boleh. Kalau akhwat, hatta pakai lemek ya, apa namanya, sarung tangan nggak boleh, akhwat. Kalau bisa suruh akhwat yang meruqyah, ya akhwat juga supaya bisa pegang, bisa sentuh. Kalau kita enggak. Ya. Yang ketiga, ikhwan, an yaqra fi yadayhi. Yang ketiga cara meruqyah, baca di 2 telapak tangan. Baca begini. Tsumma yamsa ala jasadihi au jasadi ghairihi. Lalu dia usapkan ke jasad seluruhnya ya. Jasad dirinya atau jasad pasien orang lain yang diruqyah. Seperti kita mau tidur kan begitu, ada hadisnya. Nah, itu yang digambarkan, dipraktekkan oleh Rasul. Bahkan ketika Rasul sakit, Aisyah membaca di tangan Rasul. Rasul sakit. Ini menunjukkan Rasul sakit, Aisyah meruqyah. Aisyah sama Rasul mulia mana? Mulia mana? Mulia Rasul, tapi Aisyah meruqyah. Ini menunjukkan, ya ikhwan, tolong dicamkan ini. Kalau meruqyah tuh jangan selalu dipanggil ustad. Bisa jadi doa ustad itu sudah lemah, sudah. Jangan ustad terus disuruh meruqyah. Antum meruqyah sendiri. Jangan harus selalu orang mulia. Bahkan ya ikhwan, Umar bin Al-Khattab oleh Rasul diperintah minta ampunan, didoakan dulu supaya Allah mengampuni dia. Kepada siapa? Uwais Al-Qarni, tabi'in. Kata para ulama, sebagian mengatakan sahabat teman tidak ketemu Rasul, tapi yang benar dia tabi'in. Mulia mana antara Umar dengan Uwais Al-Qarni? Mulia Umar bin Al-Khattab. Maka dalam ini tolong dicamkan. Maka tidak setiap kiai ustadz harus dimintai doa, harus dimintai diruqyah. La antum ruqyah. Dan orang asal iman kuat bisa baca Quran, itu sudah insya Allah sudah pandai meruqyah. Ya, bahkan saya punya kawan, punya jamaah, dia suka meruqyah kemana-mana. Karena memang masya Allah bacaannya sembuh, ya, sembuh, rata-rata sembuh. Orang yang kena dulu punya jimat-jimat sembuh, jemaah. Sahabat saya ini bukan bermaksud merendahkan, ini contoh bagi antum supaya antum semangat. Sahabat kita ini baca Qur'annya belum fasih, masih suka salah-salah makhraj. Tapi subhanallah, kenapa bacaannya kok manjur gitu, jemaah? Ya, karena apa? Wallahu taala alam. Mungkin bisa jadi ma waqara fi qalbihi wala uzaki Allahi ahdan. Tanpa bermaksud memuji ya, hanya Allah yang berhak untuk memuji. Namun bisa jadi demikian ya. Maka apalagi antum yang bacaannya masya Allah, bacaannya fasih, makhrajnya tartil, masya Allah, meruqyah. Jangan dikit-dikit manggil, dikit-dikit manggil ya. Dan jadi kebiasaan akhirnya. Karena kalau para as-salaf tidak ada yang berprofesi seperti peroki, peruqyah, nggak ada pada jemaah. Bahkan Syekh Saleh Suhaimi ketika ditanya masalah ini, beliau mengatakan itu hal yang baru, muhdats katanya. Ada istilah peruqyah, ya, itu muhdats, baru. Para salaf tidak ada istilah. Padahal para sahabat ma'ruf doa-doa mereka mustajab. Kan ruqyah itu doa, ikhwan. Ruqyah itu kan doa. Minta diruqyah, minta didoakan. Makanya minta didoakan itu kurang bagus. Doa sendiri yang bagus itu. Karena ada larangan minta diruqyah. Ruqyah itu doa. Para sahabat manjur-manjur doanya, dan tidak dikenal mereka. Siapa yang dikenal peruqyah? Tidak ada. Maknanya ruqyah adalah tugas kaum muslimin. Kita ruqyah istri kita ruqyah anak kita ruqyah keluarga kita, bahkan kita ruqyah diri kita sendiri. Ya, sebagaimana hadis siapa tadi? Utsman bin Abil As As-Saqafi. Lihat, dia ngadu sakit kepada Rasul. Rasul malah suruh apa? Ruqyah dewe. Rasul suruh ruqyah dewe para jamaah. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul itu enggak, tenang lah.
wes seret sembuh. Enggak gitu Rasulullah. Lah gimana mau habis pembahasan jemaah? Orang baru mukadimah sudah habis. Gimana mau habis pembahasan? Ya, masih Pak. Jadi belum masuk ya? Hah? Sudah, iyalah azan, fadhil. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Akhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah.
Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu ketika Nabi sakit, dan ini kita praktekkan, beliau membaca di tangan Rasulullah. Rasulullah yang sakit, Aisyah baca di tangannya Rasulullah begini. Lalu diusapkan tangan Rasul itu ke jasadnya Rasulullah, karena ngalap berkahnya. Adapun kalau kita tidak perlu begitu, ya, karena Aisyah ngalap berkahnya siapa? Jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau kita, ya kita baca di tangan, kemudian diusapkan kepada orang yang sakit tadi, atau kepada kita sendiri yang kita sakit. Ya. Tapi poin berapa lagi jemaah? Yang keberapa? Cara keberapa? Cara ketiga. Nah, yang keempat, an yaqra fil ma, an yaqra fil ma thumma yashrabahu aw yaghtasila minhu. Apa artinya? Hah? Ayo, coba terjemahkan. Ahsan, membaca ruqyah di air, terus air diminum, terus atau mandi dari air ruqyah tersebut. Ya. Cara ini ikhwan, ada khilaf ulama, ya, wahdi khilaf, ada ulama berbeda pendapat tentang boleh dan tak bolehnya. Namun was-sahih, pendapat yang kuat bijawaziha liwurudi dzalika anin nabi. Boleh karena ada dasar, ada hadis dari Nabi, yaitu hadis Thabit bin Qais. Ya. Dalam hadis Abu Daud, Thabit bin Qais anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara alaihi fi ma thumma sabbahu alaihi. Pernah Nabi membaca meruqyah, lalu dibaca di air, lalu air dituangkan, yang disiramkan, subba alaih, yang dituangkan, disiramkan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Juga Imam Ahmad pernah mempraktekkan, kata anaknya, putra beliau Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, wa ra'aituhu, aku melihat, yakni ayahku Imam Ahmad, ya, berlindung membaca di air, wa yasharbahu al-marid, lalu orang sakit tersebut meminumnya. Jadi ada asar dari salaf tentang masalah ini, sehingga khilaf ulama memang, namun yang rajih apa? Boleh. Kalau meruqyah dalam botol air lalu dijual atau dikirim, ya. Kalau yang saya tanyakan di Syekh Ghazi bin Ali At-Tuwaijiri ketika daurah di Batu di Malang, itu ditanyakan kalau masalah ngirimnya boleh. Ngirim. Jadi kita ruqyah lalu kirim ke saudara kita yang sakit supaya diminum misalnya, ya. Namun masalah jualan air ruqyah, banyak para ulama yang mengatakan tidak boleh. Itu karena apa? Karena rata-rata ini hanya unsur ngambil keuntungan duniawi saja. Apalagi dengan harga ruqyah yang mahal. Ini ayatnya 30 juz, harganya 2,5 juta. Loh. Nah ini cuman Al-Baqarah tok sekian. Loh. Sehingga karena dasar itu ulama kalau untuk jualan itu tidak boleh. Fatwa ulama demikian. Ya, dan itu sekarang banyak dijual. Sudahlah antum jualan kurma halal, sekilo sekian halal. Jualan madu, adapun air ruqyah enggak usah wis. Suruh ruqyah sendiri di situ. Kenapa harus dijual jauh-jauh lagi? Ya. Adapun yang saya tanyakan masalah kirim, ya, boleh enggak? Masalah boleh ya boleh. Nah, yang keberapa sekarang? Yang kelima jemaah. Kitabatul ayati wal adhkari fil ina'i thumma yashrabu aw yagtasilu bihi huwa aw ghairuh. Menulis ayat-ayat ruqyah atau zikir-zikir ruqyah di bejana, ya, di bejana, di piring atau di gelas, lalu menulis ya kawan, ya. Bayangkan ya kawan, tinta, ya kan, ditulis, lalu disiramkan air. Jadi tinta itu nantinya campur dengan air diminum atau mandi, baik dia atau yang lain. Ini pun ada khilaf ya kawan. Wal aula
dan yang afdol dan yang benar tarkuha. Kalau untuk yang menulis ini nih diminum juga dari sisi membahayakan jemaah, tinta diminum atau ditulis di kertas dimasukkan ke air ya, lalu diminum airnya, tetap tinta itu atau kertas tersebut terminum ya, mending kopi enggak sekalian, enggak enak. Atau dibakar, dijadikan kopi airnya, jadi ditulis ayat Quran lalu dibakar, dimasukkan abunya atau arangnya tersebut di air diminum, ini tidak boleh. Jadi penulisan ruqyah ini khilaf ulama, namun yang benarnya tidak dibolehkan. Kenapa? Karena tidak ada nas pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Namun dalil yang membolehkan katanya ada riwayat dari Ibnu Abbas ya, dan yang semisal. Namun yang jelas wallahu taala alam lebih baik kita untuk menghindarinya kalau ruqyah seperti ini. Nah, kemudian ikhwan yang terlewat tadi dari pembahasan izin Allah, yang kedua izin apa? Izin syar'i. Contohnya ya, kata-kata izin dalam Quran yang menunjukkan izin maknanya secara syariat. Ini Allah mengizinkan secara syariat dan Allah ridha Allahnya, cinta Allahnya. Contoh, Nabi disifati wada'iyan ilallahi biiznihi. Nabi sebagai dai menyuruh mengajak kepada agama Allah biiznihi, atas izin Allah. Ini izin apa ini jemaah? Kauni atau syar'i? Syar'i. Allah ridha kepada Nabi. Izin itu maknanya ridha. Demikian pula tadi di surah Al-Ahzab 46 tadi. Antum catat saja ya, coba cepat. Ghafir 76, contoh-contoh izin syar'i dalam Quran. Terus Syura 51. Terus Al-Hasyr ayat 5. Al-Hasyr ayat 5. Ini di surah Al-Hasyr ayat 5 jemaah, ini ada kisah yang menarik karena ini ada asbabun nuzul ayat. Jadi Allah berfirman, ma qata'tum min linah. Ya, nah mak di sini maknya mak semua, mak apa-apa. Ya, ma qata'tum, apa saja yang kalian potong, patahkan, min lina berupa pohon kurma, au taraktumuha, atau kalian biarkan qaimatan ala usuliha, dia tegak di atas akarnya jadi enggak diganggu, baik kalian potong, kalian ganggu atau tidak kalian biarkan, maka fabi idnillah. Apa izin di sini? Apa Allah mengizinkan di sini? Secara apa jemaah? Nah, kadang-kadang kalau tidak baca asbabun nuzul masih bingung. Nanti kita baca asbabun nuzulnya. Sehingga kita jemaah kalau mempelajari asbabun nuzul, kita tahu tafsir daripada ayat. Izin di sini apa? Kauni atau syar'i? Perhatikan. Liyukhziyal fasikin, agar orang-orang fasik itu menjadi hina. Baik. Surah Al-Hasyr ayat 5 ini jemaah, ini kisahnya ketika Nabi mengepung Yahudi Bani Nadir. Bani Nadir, mereka kan banyak pohon-pohon kurma itu. Lah, Rasul dan para sahabat atau para sahabat ya. Rasul dan para sahabat atau para sahabat saja. Sebagian dari sahabat itu ada yang memotong-motong kurma, merusaknya lalu dibakarnya. Dibakarnya jemaah. Ya, ini kan dalam kondisi perang, ngepung bentengnya apa? Bani Nadir. Lalu orang-orang Yahudi ini, lihat kalau Yahudi itu memang berilmu. Yahudi itu ngerti kebenaran. Buktinya apa? Muhammad, kata Yahudi Bani Nadir. Muhammad, bukankah agama kamu itu ngajarkan al-islah? Kamu diutus untuk membuat perbaikan. Ini kok diruksak kurma-kurma kami? Mana bukti islahmu itu? Kok merusak kurma? Ini Rasulnya rada hatinya. Iya. Rasul rada ngono, rada bimbang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul membiarkan sahabat yang merusak itu. Akhirnya Allah menurunkan firman-Nya untuk menenangkan kebimbangan Rasul. Berarti maknanya apa izin di sini? Kata Allah, Allah mengizinkan secara syariat. Karena ini dalam kondisi perang, liyukhziyal fasikin, agar orang fasik Yahudi Bani Nadir itu merasakan kehinaan. Biarkan, ini kondisinya beda. Namun Allah juga membolehkan untuk membiarkan. Artinya maka di sini yang namanya mujtahid berdasarkan ayat ini ya, Al-Hasyr ayat 5, mujtahid itu benar salah pun tetap dapat pahala.
Karena sahabat yang merusak pohon kurma dibenarkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah. Yang tidak merusak pun dibenarkan, diizinkan oleh Allah. Jelas ya? Nah, ketika tahu asbabun nuzul ayat ini, dan itu di riwayat Bukhari dan di kitab-kitab hadis, di kitab tafsir dibahas tentang masalah ini. Coba antum buka Al-Hasr ayat 5 bagaimana asbabun nuzulnya tentang masalah ini. Enak ikhwan, tidak masalah antum punya tafsir walaupun terjemahan, lumayan baca. Ya, kita jadi tahu ayat-ayat Al-Quran. Taib, makna dari ayat Al-Quran. Taib, tulis Al-Maidah berikutnya ayat 16. Lalu Ar-Ra'd ayat 38. Lalu Al-Baqarah ayat 97. Lalu Al-Baqarah ayat 213. Lalu Al-Baqarah 221. Lalu Al-Baqarah 255. Apa 255 nih kawan? Ayat kursi. Ya, ayat kursi tentang syafaat. Ya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biidnihi. Nah, terus surat ini kawan, Al-Baqarah 251. Ya, 251. Fahazamuhum biidnillah 251. Ya, terus Syura ayat cukup sudah Al-Baqarah 251. Oh ya, Syura 21. La Syura 21 ya ikhwan, perhatikan. Syura 21 ini adalah merupakan dalil terhadap kaidah bahwa ibadah di dalam Islam itu dibangun di atas dasar dalil. Al-ibadat mabniyatun 'ala nusus. Ini kaidah dasarnya Syura 21. Apa kata Allah? Am lahum syuraka'u. Apakah mereka bersekutu dengan Allah? Syara'u lahum minad din, mereka membuat syariat dalam agama. Malam ya'dzan bihillah, yang tidak diizinkan oleh Allah. Izin apa yang dimaksud? Izin syar'i. Jadi membuat syariat itu termasuk menandingi Allah, karena yang berhak membuat syariat siapa? Allah. Kok ada orang yang coba-coba membuat sesuatu ibadah yang tidak dicontohkan, tidak diperintahkan. Itu makanya ikhwan, bahaya bid'ah. Bid'ah itu haram. Berzina juga haram. Namun tingkatan bahayanya ikhwan antara berzina dengan berbuat bid'ah dalam agama, kenapa bid'ah lebih berat? Karena bid'ah ada unsur kesyirikan di itu, karena membuat tandingan dia dengan Allah dalam membuat syariat. Orang yang jatuh kepada zina, dia tidak membuat syariat baru. Orang yang berbuat zina tidak membuat syariat baru. Tapi orang yang berbuat bid'ah membuat tandingan. Maka kata para ulama, al-bid'atu baridul kufur. Bid'ah itu pembukaannya kekufuran. Jadi bid'ah itu bisa jatuh kepada kekufuran. Maka ada bid'ah yang mukaffirah. Di situ bahayanya bid'ah. Sehingga Imam Sufyan Tsauri mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Li'anna al-ma'siyah yutabu minha. Wal bid'atu la yutabu minha. Bid'ah lebih dicintai iblis daripada maksiat, karena maksiat ditobati. Bid'ah enggak ditobati. Maknanya apa jemaah? Orang berbuat bid'ah kalau tobat diterima tobatnya oleh Allah. Tapi orang yang berbuat bid'ah itu maksudnya sulit tobatnya karena dia merasa benar. Tobat dari apa? Wong aku berada di atas kebenaran. Beda dengan yang berzina, main judi, tahu kalau itu salah. Orang yang main judi, anaknya apa? Nak, kalau kamu jangan, nak, ini bapak atau sing judi wis, ini anak, ini kamu jangan, nak. Tapi orang yang berbuat bid'ah, anaknya diajak, ayo nak. Tidak ada orang ojo nak iki bid'ah, ojo. Tidak ono, kecuali kalau anaknya Wahabi. Bapaknya ahli bid'ah, anaknya Wahabi. Lalu bapaknya merayakan Maulid Nabi, kata bapaknya, nak, kamu kan Wahabi, ojo nak iki Maulid Nabi masalahnya. Tidak ada, pasti diajak karena bid'ah merasa ada di atas kebenaran. Inilah makna hadis Nabi, innallah hazaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah menghalangi taubatnya seluruh pelaku bid'ah sampai dia tinggalkan bid'ahnya. Makna Allah menghalangi bukan berarti Allah tidak menerima taubat. Maknanya yakni ahli bid'ah sulit taubatnya karena dia merasa di atas kebenaran. Hadza wallahu taala alam. Insyaallah selesai berarti. Tinggal nanti kita lanjutkan poin yang keberapa ya kawan? 113 ya.
Insya Allah kalau itu sebenarnya tinggal sedikit saja. Namun tetap intinya adalah akhir dari pembahasan takdir. Lalu kita masuk kepada pembahasan sifat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.